Sekarang pembahasan apa? Irab. Pembahasannya. Hah? Sudah selesai. Sudah selesai ya? Ya. Masuk irab berarti ya. Nabda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu kitab yang berbicara tentang pembahasan ilmu nahwu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam memahami dan mempelajari ilmu ini. Kemudian, sebagaimana yang telah kita ketahui, pembahasan kita sebelumnya kita sudah selesaikan membahas tentang al-asma'ul mu'rabat, ismun mu'rabun, isim mu'rab. Ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa makna mu'rab adalah kata yang berubah atau kata yang bisa mengalami perubahan pada bagian akhirnya. Jadi isim mu'rab berarti adalah isim-isim, kelompok isim atau jenis kata isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Ada 9, ya, sudah kita bahas. Kemarin sudah saya berikan rangkumannya belum, Pak? Belum ya? Ya. Jadi sebelum kita bahas tamrin, akan saya berikan ya, rangkuman dari 9 isim yang sudah kita pelajari. Jadi judulnya al-asma'ul mu'rabat. Isim jasma ini jamak dari ismun, mu'rabat itu jamak dari mu'rab. Isim mu'rab ada 9. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna,
ada 9 ya. Jadi mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, al-asmaul khamsah, al-maksuru, al-manqusu, la yansarif. Mereka disebut al-asmaul murabbat. Isim murab yaitu isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Kemudian nama mufrad. Mufrad itu secara makna menunjukkan jumlah tunggal. Musanna 2 atau ganda. Kemudian jamak ada 7. Ya, ini lebih besar dari 2, 3 ke atas. Kemudian secara ciri-ciri ada 7 yang memiliki ciri, yaitu pertama musanna, ada tambahan pada akhirnya alif nun pertama, alif nun, kemudian harokat, perhatikan sebelumnya fathah, nunnya berharokat kasrah, kemudian penambahan ya nun sama ya fathah dan kasrah. Jadi di belakang musanna harus berbunyi nanti ani atau ai. Kemudian yang kedua yang memiliki ciri jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Tambahan pada mudzakkar salim yaitu tambahan pada mudzakkar salim wawu dan ya. Pertama wawu nun. Juga perhatikan harokat sebelum wawu dhamma nun fathah. Ini bedanya sama musan atau ya nun. Ya, kasroh sebelum dia, kemudian nunnya fathah. Ini untuk mudzakkar salim ya. Jadi di akhirnya harus berbunyi una atau i. Kemudian untuk jamak muannas salim juga memiliki penambahan yaitu alif ta. Ya, nanti perhatikan ya. Dia cuma memiliki 2 harokat, alif tun atau alif tin. Ya. Kalau tidak beralif lam tanwin, kalau beralif lam maka tidak tanwin ya. Tu atau ti. Ya. Jadi cuma 2 saja. Ada alif ta di bagian akhirnya, di jamak muannas salim. Cuma kemudian dia hanya huruf tanya hanya diharokati 2 harokat saja, yaitu dhammah dan kasrah. Kemudian taksir sama seperti mufrad, tidak memiliki ciri. Ya. Lanjutnya al-asmaul khamsah, yaitu abu. Kemudian aku. Kamu, lu, ya, semua bangsa ini saja aku, kamu, tu dan lu. Ingat akhirnya bisa berubah alif atau ya. Yang hafalkan saja langsung bentuk diakhiri waw, bentuk diakhiri alif, dan bentuk diakhiri ya. Sudah keluar dari 3 bentuk itu, maka tidak ada lagi asmaul khamsah ya. Jadi 5 kali 3 berarti 15 bentuk yang diakhiri waw, alif dan ya. Jadi tidak ada nanti yang sebentuk mirip dengan, tidak ada nanti dari salah satu 15 itu, maka tidak ada asmaul khamsah. Kemudian selanjutnya maksur, yaitu isim yang diakhiri alif tegak atau alif bengkok ya. Alif tegak atau alif bengkok.
Kalau ada bentuknya seperti ya, tapi kalau sebelumnya fathah maka itu alif. Ya. Tidak mungkin huruf ya. Kemudian manqus, isim yang diakhiri ya, sebelumnya berharokat kasrah. Ya, ini bedanya. Jadi manqus diakhiri ya, maksud diakhiri alif. Kemudian untuk lain sorry itu tidak ada padanya tanwin, harakatain kasratain atau harokat kasrah atau alif lam. Ya, jadi ketiga ini tidak ada pada layan sorry. Ya, tanwin, kasrah dan alif lam. Jadi ini isim yang sudah kita pelajari. Jadi ada 9, 7 memiliki ciri, cuma 2 saja yang tidak memiliki ciri. Maka ini harus dihafalkan langsung, yaitu mufrad dan taksir. Ya, yang lain punya ciri. Kalau ciri ini tidak ada, nanti maka tidak termasuk isim tersebut. Ya. Nah, Bapak itu ya. Jadi tergambar secara keseluruhan ya 9 isim yang sudah kita pelajari. Jadi dengan begitu lebih terlihat ya, lebih mudah kita untuk memahaminya. Nah, sekarang kita lanjutkan tamrinun umumiyun. Tamrin secara umum, yaitu mulai dari mufrad sampai al-ismul ladzi la yansarif. Udhkur anwa al-asma'i fi ma ya'ti. Sebutkan macam-macam isim pada kata berikut ini. Yang pertama jannatun. Pak Suryanto. Muannas salim. Coba perhatikan di sini Pak, apa tadi tanda muannas salim? Untuk nama dan sifat perempuan. Penambahan pertama cirinya dulu. Untuk kita bisa mengatakan muannas salim pada kata tersebut ada apa? Nama dan sifat. Bukan. Itu nampak tak jamak muannas salim? Iya, tambahan itu harus kita lihat dulu untuk mengatakan dia muannas salim. Apa tambahannya? Alif ta. Nah, coba lihat pada jannatun, ada tak alif ta? Ada tidak alif ta Pak di sini? Tidak. Berarti bukan muannas, bukan muannas salim. Dan ini taknya tak marbutoh. Muannas salim itu taknya apa? Tak maftuhah. Ini yang nomor 4 Pak, jamak muannas salim. Ya tanda Pak Suryanto. Ya. Jadi bukan jamak muannas salim. Ini yang saya bilang, tanda-tandanya sudah jelas, tinggal bawa Pak kuasai. Hafalkan dengan baik. Ya. Nah, itu saja. Karena belum dihafal itu makanya. Jadi apa Pak Tri? Jannatun isim mufrad. Jadi kalau ada kata diakhiri ta marbutoh, itu secara umum dia isim mufrad. Ingat saja itu. Kemudian selanjutnya apa ini? Muflihuna. Ya, berarti apa Pak? Terang ya Pak ya? Masih terang di depan ini. Jamak apa? Ya, jam'ul mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Ya. Nama santi. Kemudian muslimuna, muhajirin.
jam'ul mudzakkar salim ya, jangan mudzakkar salim tapi jamak mudzakkar salim ya. Jam'ul mudzakkar salim. Nanti karena ada pembahasan jenis gitu, ada mudzakkar, ada muannas ya. Jamak mudzakkar salim tandanya apa di sana? Waw dan nun. Ya, waw dan nun fi akhirih, pada bagian akhirnya. Kemudian ayatin pa taswib. Ayatin tandanya alif dan tak maftuhah, jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim. Apa isim mufrad, Pak? Isim mufradnya apa? Ayatun ya, tak marbutah dan tidak ada mad alif lagi, ayatun pendek ya. Ayat kita sering bilang itu, tapi bitain marbutah dengan tak marbutah ya. Kelihatan tak Pak Suryanto bedanya? Kelihatan ya. Nah itu Pak ya, kelihatan. Ini tak marbutah. Ayatin itu tak maftuhah. Jannatun dari tak marbutah bukan? Nah, kalau ayatin ini baru tak maftuhah ya. Nah, jadi itu bisa dihafalkan ciri-cirinya. Ya sudah tergambar ini Bapak ya. Kalau mau ditulis nanti saya anjurkan untuk asmaul khamsahnya lengkap dikit, dengan alifnya juga dengan ya-nya ya. Biar langsung dihafal saja semua. Ya, keluar dari itu maka tidak ada asmaul khamsah ya, kan gitu ya. Langsung tulis abu, aba, akho, hama, fada, abi, akhi, hami, fi dan li. Kalau nggak salah saya ya itu ya. Jadi ada koneksi sama kelas Umahat, Pak? Ada koneksi sama kelas Umahat Kak? Koneksi? Ya, maksudnya berhubungan sama kelas Umahat bahasa Arab. Nah, ya. Jadi pembahasan ini mereka udah bikin itu. Ada yang ngetik. Nah, jadi nanti mungkin bisa diminta biar bisa dibagikan. Ya. Kalau nggak salah saya ada mereka ketik. Yang saya bikin ini diketik gitu sama mereka. Kan jadi lebih rapi gitu. Biar nggak capek-capek nulis. Ya Bapak ya. Tapi dibaca gitu ya. Kadang masalahnya itu begitu. Kalau udah terima itu kita seolah nggak ada beban lagi. Beda memang kalau nulis sendiri itu beda Pak. Kita memang betul-betul memperhatikan gitu kan. Ya mudah-mudahan tidak ya. Jadi ilmu dimudahkan supaya kita itu semakin mudah untuk menguasai, insyaallah. Kemudian selanjutnya al-Ka'baini, Pak Aris. Al-Ka'baini Musanna. Apa tandanya Pak? Ya nun. Ya, musanna atau mudzakkar salim Pak? Musanna atau mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. karena sebelum ya fathah. Nah ya, sebelum ya fathah dan nunnya berharokat kasrah. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Walaupun tambahannya sama, ada yang sama pada musanna dan mudzakkar salim yaitu ya nun, tapi harokatnya berbeda. Terbalik dia, ya. Terbalik. Musanna kebalikan dari jamak mudzakkar salim. Harokatnya. Kemudian yada ini Pak Buana. Musanna. Ya, nah. Tadi artinya tahu ya, jannah apa artinya? Surga. Muflihuna, beruntung, ya. Orang-orang yang beruntung. Kalau sukses itu najah. Muslimuna, para lelaki muslim atau para lelaki yang beragama Islam. Kemudian selanjutnya ayatin, ayat-ayat.
Al-Ka'baini dua mata kaki, bukan tumit. Ya. Al-Ka'bain itu dua mata kaki. Ya. Ini dalam hadis itu ma'asfala minal ka'bain, apa yang dia berada di bawah dua mata kaki, finnar. Ya, atau kama qala Rasulullah SAW. Kemudian yada ini dua tangan, ya, dua tangan. Kalau satu tangan yadun, kalau satu tangan yadun, ya. Kemudian al-fatawa, Pak Junaidi, apa Pak? Dari 9 isim siapa dia Pak? Al-maksur. Itu bukan alif, bukan ya Pak di akhirnya? Alif atau ya? Alif. Kenapa bukan ya? Karena nggak ada titik. Ini yang ya, bukan itu patokannya. Gimana Pak Des? Alif atau ya itu Pak? Alif. Kenapa bukan ya Pak? Karena huruf sebelumnya itu berbaris atas dan berharokat fathah. Nah, itu jawabannya Pak Jun, ya. Itu bukan titik. Kadang nggak di titik ya. Tapi apa? Patokannya huruf harokat huruf sebelumnya. Kan sudah saya sampaikan tadi tuh, ya jelas ya. Kalau sebelumnya fathah maka dia alif, kalau sebelumnya kasrah maka dia ya. Jadi itu patokannya Pak, harokat sebelum. Kemudian selanjutnya Khadijatu, jadi maksud ya Pak Des. Fatwa ya. Fatwa apa Pak Des? La yansarif, ya. Al-ismu alladhi la yansarif, atau walaysa disingkat la yansarif, ya. Kemudian as-samawatu, Pak Aryo, jam'ul muannats salim, ya. Isim mufradnya apa Pak? Artinya apa nih Pak? Artinya apa Pak? Allahu khalaqas samawati wal ard. Apa itu? Langit, ya. Jamak, ya, langit-langit. Jadi isim mufradnya as-sama'u, ya, as-sama'u, as-sama'. Hanya saja as-sama' itu kalau dalam Al-Quran bisa banyak artinya Pak, ya, bukan harus langit, ya. Terkadang as-sama' dalam Al-Quran diartikan hujan. Terkadang juga diartikan awan, ya, as-sama'. Kemudian anwarun, ya, apa? Ihsan, ya, bukan. Apa itu? Jamak taksir. Nah, jamak taksir. Ma mufraduhu, apa isi mufradnya? Artinya apa ini anwarun? Ada ini kalimatnya di pembahasan jamak taksir. Apa artinya Pak Anton? Anwarun? Cahaya, cahaya. Isi mufradnya apa Pak? Nurun. Nah, ya. Ya.
Akhi Ihsan. Nah, antum jangan sampai ini ya. Kalah sama bapak-bapak ini. Ya. Dan lebih mudah, harusnya lebih apa? Lebih cepat ya. Ya. Tapi anak muda zaman sekarang lebih sibuk daripada orang tua, Pak. Kegiatannya terlalu banyak, ya. Nah, itu yang harus perhatikan. Harus ada waktu untuk belajar. Jadi anwarun ini cahaya-cahaya, jamak dari nurun. Ya. Ada di jamak taksir. Kemudian turukun, Pak Anton. Apa itu, Pak? Turuk. Jamak taksir. Isim mufradnya apa, Pak? Torikun. Bukan torik ya, bukan torik. Kalau torik itu tonya yang panjang. Torikun. Ya, apa arti torik? Torikun. Ya. Artinya jalan. Nanti ada juga sabilun. Ini artinya jalan juga, Pak ya. Sabilun. Sabilun, torikun. Kalau torikun itu jamaknya tadi turukun. Kalau sabilun jamaknya subulun. Ya, subul. Bedanya, ini maknanya sama-sama jalan, tapi beda. Kalau ini jalannya maknawi, kalau ini jalannya hakiki. Ya, kalau jalannya nanti hakiki, maksudnya jalan benar jalan, itu nanti pakai tor. Kalau jalannya maknawi, ya bukan hissi, itu nanti pakainya sabil. Kayak sabilun najah. Apa nih? Sabilun najah. Jalan keselamatan. Nampak nggak jalannya itu, Pak? Tidak nampak kan? Ya, nah itu tadi. Kalau nanti jalannya dia maknawi, hanya sekedar makna gitu, tapi tidak bisa kita lihat jalannya, bukan jalan yang nyata, maka nanti pakai sabilun. Tapi kalau jalan yang nyata kayak yang di depan ya itu pakai toriko. Kemudian Sufyanun. Jadi jamak taksir ya. Sufyanu. Pak Subandi. Apa, Pak? Layan. Nah, ya. Al-ismul ladzi la yansharif. Kemudian al-mufti, Pak Ogi. Al-mangkus, ya. Nah, jelas. Sekarang itu sebelumnya kasrah, maka itu pasti ya. Kalau dia diakhiri ya, berarti dia mangkus. Ya, al-mufti artinya tadi Sufyan nama ya, Sufyan nama. Jadi sering kita dengar orang pakai nama Sofyan gitu ya. Ini beda dengan ini ya. Beda dengan pakai sin kecil. Kalau Sofyan itu pakai short, itu artinya lain. Jadi tulisan aslinya memang pakai sin dia. Ya. Sementara al-mufti, kalau al-mufti ini artinya yang berfatwa. Kalau al-fatawa tadi fatwa, yang disampaikan oleh mufti itu fatwa. Tapi kalau mufti ini orang yang berfatwa, orang yang mengeluarkan fatwa, itu mufti namanya. Kemudian qulubuhum, kembali Pak Suryanto.
Yang mana Pak jamak taksirnya Pak? Qulubuhum itu satu kata Pak. Berapa kata itu? 2 kata. Ya. Jadi yang satu kata jamak taksirnya mana? Apa? Qalbun di situ bacanya qalbun Pak. Satu kata yang Bapak bilang jamak taksir mana dia? Apakah qulubuhum satu kata? 2. Nah, terus mana yang satu kata? Dari qulubuhum itu satu kata mana yang Bapak sebut dengan jamak taksir? Mana Pak Tri? 2 kata. Apa? Qulubunya jamak taksir dari qalbun. Ya. Humnya isim dhamir. Ya. Belum belajar kita. Pusing nanti Pak Jun di belakang Pak Tri. Apa pula ini ya? Domer belum dengar ini katanya gitu kan. Nah itu bahaya itu. Jadi qulubunya saja ya. Ini belum kita pelajari. Setelah ini akan kita pelajari ya. Jadi sekarang kita sedang membahas jenis kata isim yang dia bisa berubah. Sedangkan hum itu nanti masuk jenis kata yang tidak berubah. Nah, nanti akan kita pelajari setelah itu. Jadi qulubunya jamak taksir. Apa isim mufradnya? Qalbun jamaknya qulubun. Ya, artinya banyak hati. Qulubun banyak hati. Kemudian as-sa'i, Pak Edi. Isim mangkus. Nah, masya Allah ya, lengkap. As-sa'i isim mangkus. Ada huruf bengkok di akhirnya. Terus bagaimana kita tahu dia ya? Karena sebelumnya berharokat kas, maka dia isim mangkus. As-sa'i artinya orang yang berusaha. Orang yang berusaha, atau juga bisa artinya as-sa'i dalam ibadah haji. Apa itu namanya Pak? Berlari-lari kecil. Kemudian a'ma, Muhajirin, isim maksud. A'ma isim maksud ya, sudah jelas alif itu. Artinya a'ma artinya buta, yang buta. Tapi ini buta utuh, buta duanya ya. Kalau buta sebelah nanti kayak Dajjal ya. Dajjal itu disebut a'war. Karena apa? Buta sebelah. Ya. Kalau a'ma ini dua-duanya buta. Kemudian selanjutnya Pak Taswim. Mana isimnya Pak? Ya isimnya yang mana? Maksudnya di situ yang isim mana? Yang dibaca isim yang mana di situ? Yang kita sebut isim ad-duha atau wad-duha? Ad-duha atau wad-duha? Ad-duha. Nah ya.
Wa itu kata lain. Wa huruf. Jadi ada alif lam kan? Di sana ada alif lam kan? Kelihatan tidak? Dan kita sudah pelajari, ya. Alif lam itu adalah tanda isim dan dia berada di awal kata. Maka apa? Kalau ada alif lam itu pasti awal kata. Jadi jangan dibilang wadduha satu kata karena ada alif lam. Ada alif lam berarti itu awal kata. Berarti kata terpisah. Wa sama ad-duha. Dan ad-duha isim maksur. Muslihuna. Kalau tadi di atas muflihuna, sekarang muslihuna. Ya, Faris. Jamak mudzakkar salim, ya. Muslih artinya para lelaki yang memperbaiki, melakukan kebaikan bisa juga. Kemudian selanjutnya marodun, Pak Buana. Jamak taksir. Ya. Jadi dari tanda ini, jadi gini cara pengolahannya Bapak ya. Kita lihat marodun. Pertama kita lihat dari yang memiliki ciri di sini. Ya, yaitu siapa? Musanna. Di akhirnya apa? Alif nun ya nun. Kita lihat marodun ada tidak alif nun ya nun? Tidak ada. Berarti bukan musanna. Pindah selanjutnya mudzakkar salim. Waw nun ya nun. Tidak ada juga. Berarti bukan jamak mudzakkar salim. Kemudian apa kita ingin bilang dia muannas salim harus ada alif ta dan di sini tidak ada alif ta. Ya. Kemudian yang memiliki ciri selanjutnya asmaul khamsah. Abu, aku, hamu, fu, du. Nah, ini bukan. Tidak termasuk abu, aku, hamu, fu dan du. Kan itu saja asmaul khamsah, isim yang 5. Ya. Maka ya tidak, berarti bukan asmaul khamsah. Kemudian maksur diakhiri alif, tidak ada alif. Ini huruf akhirnya apa? Huruf dot. Kemudian mangkus diakhiri ya, tidak. Kemudian layan sorif. Layan sorif tidak Pak Jun. Kenapa Pak Jun? Kenapa marodun bukan layan sorif? Pades. Karena harokat tanwin. Marodun berharokat tanwin ya, bukan lain sorif. Kan itu tadi lain sorif tidak ada tanwin, tidak ada harokat kasrah di akhirnya dan tidak juga ada alif lam. Sudah lengkap itu Pak, tinggal dihafalkan saja. Ya. Sudah jelas dan sudah lengkap di situ ya. Nah, berarti tinggal 2 yaitu yang sama-sama tidak memiliki ciri yaitu mufrad atau taksir. Maka apa? Ya, di tahapan awal Bapak tebak-tebakan dulu gitu. Atau lihat tinggal ketik di HP gitu kan, ya, marodun. Tapi kadang di HP kan nggak dibilang ini mufrad atau taksir gitu kan. Hanya bilang artinya aja gitu. Marodun artinya penyakit gitu kan, ya. Jadi marodun isim mufrad. Nah, ya. Kemudian sabiratun. Pak Jun. Jamak muannas salim. Nah, nasan tabarakallahu fiik. Jadi sabiratun jamak muannas salim. Isim mufradnya apa Pak Jun? Sabiratun. Apa yang terjadi? Ada perubahan tidak? Alifnya hilang. Nah, santa waraqah. Ya. Jadi alif tanya dibuang, diganti ta marbutah sabiratun. Jadilah diisim mufrad. Ya. Bukan dibuang langsung alif ta, sabirun, salah ya. Karena isim jamak muannas salim ini adalah di sini kata sifat
perempuan, tunggalnya harus ada tak marbu. Nah ya Bapak, jadi ini dulu kuasai baik-baik ya, sudah kita berikan, tinggal dikuasai saja. Nastamir, kita lanjutkan, kita masuk pembahasan baru, halaman 11, al-i'rabu wal bina'u. Jadi pembahasan demi pembahasan itu berkaitan. Al-i'rabu wal bina'u. I'rab dan bina. Pengertiannya di bawah. Al-i'rabu huwa, i'rab adalah jadi sudah jadi istilah Pak ya, i'rab. Taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata, perubahan pada bagian akhir kata, perubahan pada bagian akhir kata, bisababi, dengan sebab, dukhulil amili, masuknya amil, Jadi sekali lagi, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan pada bagian akhir kata, yang terjadi pada bagian akhir kata, bisababi, perubahan itu tidak terjadi sendiri karena ada sebab, dukhulil amil, masuknya amil. Nah, sekarang kita butuh memahami apa itu amil, karena dia yang membuat bagian akhir kata berubah. Al-amilu huwa, amil adalah, tulis di dekat situ saja Bapak. Amil adalah pelaku yang membuat bagian akhir kata setelahnya, berubah. Pelaku amil adalah pelaku yang membuat bagian akhir. Perhatikan Bapak, poin yang dirubah oleh amil adalah apa? Bagian akhir kata setelahnya. Berarti apa? Posisi amil ini di mana? Sebelum kata yang berubah. Sebelahnya, terletaknya sebelum, bukan sesudah. Jadi dia berada sebelum kata yang berubah ini. Jadi amil adalah pelaku yang membuat kata setelahnya, bagian akhirnya berubah. Jadi itu pengertian amil. Jadi perubahan akhir kata itu tidak terjadi sendiri, karena ada pengaruh amil. Inilah yang akan kita pelajari nanti. Mislu, seperti, perhatikan. Contoh di sini hanya ingin menjelaskan makna dari i'rab. Secara singkat, i'rab adalah perubahan. Sekali lagi, secara singkat, makna i'rab adalah perubahan. Tapi ingat, poin perubahannya pada bagian akhir kata, bukan tengah, bukan depan kata, tapi bagian akhir kata.
Contoh di sana hadza talibun. Perhatikan yang digaris bawahi talibun. Perhatikan berubah pada bagian akhir kata dari talibun adalah harokat dhammah. Jadi talibun pada bagian akhirnya bisa berharokat dhammah itu karena pengaruh amil sebelumnya. Siapa? Hadza. Amilnya adalah hadza. Ingat tadi, amil adalah pelaku yang membuat bagian akhir kata setelahnya. Berarti letak amil adalah sebelum talibun, yaitu hadza. Berarti yang membuat talibun menjadi berharokat dhammah bagian akhirnya adalah siapa? Hadza. Manahu artinya hadza talibun. Ini seorang pelajar laki-laki atau murid laki-laki. Kemudian ra'aitu taliban. Berubah sekarang. Perhatikan pada yang digaris bawahi ya Bapak. Tadi talibun sekarang berubah menjadi taliban. Maknanya tetap sama. Talibun atau taliban, yaitu seorang pelajar laki-laki. Hanya saja sekarang bagian akhirnya berubah. Talibun menjadi taliban. Talibun menjadi taliban. Sekarang dia berharokat akhirnya fathatain karena pengaruh dari amil sebelumnya yaitu ra'aitu. Yang membuat dia menjadi berharokat fathatain adalah ra'aitu. Tadi yang membuat dia menjadi berharokat dhammatain adalah hadza. Jadi ini yang akan kita pelajari nanti. Kapan dia dhammah, nanti akhirnya kapan dia fathah. Tahu dari mana? Karena kita tahu amil sebelumnya. Oh, ini amil yang membuat dia menjadi dhammah. Ini amil yang membuat dia menjadi fathah. Ini yang akan kita pelajari. Ya, nanti akan kita pelajari ini. Kapan kita pelajari? Setelah kita mempelajari shorab. Baru kita akan mempelajari ini. Sekali lagi, ini hanya mengenalkan bahwa kata dalam bahasa Arab ada yang bagian akhirnya bisa berubah. Ya, yang disebut dengan istilah i'rab. Terjadi pada kata tersebut i'rab, yaitu apa? Perubahan. Kemudian marartu bi talibin. Sekarang yang digaris bawahi berubah menjadi talibin. Tadi talibun berubah menjadi taliban, sekarang berubah menjadi talibin. Hanya saja yang membuat dia menjadi berharokat kasroh yaitu talibin. Yang membuat dia menjadi berharokat kasroh adalah amil sebelumnya yaitu bi, bukan marartu. Ada kata itu sebelumnya. Siapa? Bi. Siapa bi? Huruf jar. Huruf jar itu kata, jangan nggak dianggap. Kalau marartu itu berarti lompat namanya, melompati, ya. Sementara amil itu nggak boleh lompat. Apa pengertian amil tadi? Kata setelahnya dia bergandeng. Amil ini hanya bisa mempengaruhi kata setelahnya, nggak bisa dia lompat. Paham Bapak? Ya. Jadi amilnya yang membuat talibin menjadi kasroh adalah bi, huruf jar, bukan marartu. Manahu marartu bi talibin, aku berpapasan dengan seorang pelajar laki-laki. Artinya sama. Mau talibun, mau taliban, mau talibin, artinya tetap sama, seorang pelajar laki-laki. Hanya saja dia berubah menjadi talibun, taliban, talibin karena pengaruh amil sebelumnya. Jadi bapak-bapak nanti seandainya sampai pada pembahasan membaca kitab gundul, ya,
Bapak-bapak bisa baca nanti di akhirnya dhammah fathah kasrah karena mengetahui amil sebelumnya. Oh ini amilnya ini, berarti ini akan saya baca dhammah gitu. Oh ini amilnya ini akan saya baca fathah. Begitu juga nanti kita akan tahu saat kita akan membaca kasrah. Ya. Nah, tahapannya ini nanti belum ya, Bapak. Masih kita harus melewati tahapan yaitu apa? Mempelajari kosakata. Ya, tahapan ini bisa mengetahui nanti bentuk akhirnya itu saat nanti Bapak sudah mengetahui bentuk-bentuk kata. Ya. Jadi intinya ini hanya menjelaskan bahwa kata yaitu dalam bahasa Arab ada yang bisa mengalami i'rab yaitu berubah pada bagian akhir. Hanya untuk memperlihatkan itu saja contohnya. Kemudian selanjutnya al-bina'u. Bina huwa adalah luzumu awakhiril kalimi. Luzumu awakhiril kalimi, tetapnya bagian akhir. Tetapnya, atau bisa juga ditambahkan tetapnya kondisi bagian akhir. Jadi ini kan sebenarnya tentang kondisi kata ya Bapak ya. Dia bisa berubah. Tetapnya kondisi bagian akhir kata halatan wahidatan. Halah pada kondisi wahidatan yang satu. Jadi dia tetap pada suatu kondisi. Yaitu apa? Atau bahasa lainnya dia tetap pada satu bentuk. Dia tetap pada satu bentuk, tidak berubah-ubah. Ini makna apa? Bina. Misal contoh huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi. Ini semua jenis kata yang masuk ke dalam kelompok bina. Bina secara singkat adalah tetap. Lawan dari i'rab. I'rab tadi apa? Perubahan. Kalau bina tetap. Berarti kalau contoh-contoh kata yang nanti masuk ke dalam kelompok i'rab berarti apa? Bagian akhirnya bisa berubah. Contoh-contoh kata yang masuk ke dalam kelompok bina berarti apa? Tidak pernah berubah. Makanya huwa selamanya akan dibaca huwa dimanapun dia berada nanti. Walaupun ada amil sebelumnya, dia tetap dibaca huwa karena dia jenis kata yang tidak bisa berubah. Ya, jangan nanti dia tidak akan bisa berubah menjadi akhirnya dhammah, hu atau kasrah, huwi, ya. Dia selamanya huwa. Kemudian anta begitu juga. Terus ada anti, bagaimana? Itu jenis kata lain. Anta sama anti itu kata yang berbeda. Nah, ini nanti kita akan bahas di jenis kata isim yang dia tetap tidak berubah. Setelah ini ya Bapak akan dibahas jenis-jenis kata yang masuk kelompok bina. Kemudian ana, begitu juga ana. Ya selamanya dibaca ana, tidak akan pernah berubah. Kemudian juga hadhihi. Ya sekali lagi nanti contoh-contoh kata yang masuk ke dalam kelompok bina akan kita pelajari setelah ini. Insyaallah ta'ala. Jadi pahami sekali lagi ada pembahasan di sini yaitu tentang i'rab dan tentang bina. Ingat ini tentang kondisi kata. Kata nanti dia bisa mengalami i'rab yaitu apa? Akhirnya berubah. Nanti dia masuk ke dalam kelompok bina atau dia bisa mengalami bina yaitu apa? Dia tetap tidak
berubah. Dimanapun dia berada, dia tetap. Kalau dia jenis kata yang masuk ke dalam kelompok bina. Selanjutnya aqsamul i'rabi. Jadi tadi ada i'rab, ada bina. Sekarang yang memiliki pembagian adalah i'rab. Pembagian i'rab. Sekali lagi ini udah jadi istilah, nggak perlu diartikan gitu ya. Jadi nggak perlu diartikan aqsamul i'rab pembagian perubahan, enggak ya. Sudah artikan saja begitu, pembagian i'rab. Yang penting kita paham apa maksud dari i'rab tersebut. Jadi pembagian i'rab yaitu perubahan. Di dalam bahasa Arab ada 4 macam perubahan. Pertama, raf'un. Perubahan itu nanti ada yang dinamakan dengan apa? Raf'un atau rafa'. Kemudian ada yang disebut dengan nasbun atau nasab. Ada yang disebut dengan khafdun, ini diganti dengan jarrun. Karena istilah yang terpakai nanti adalah jarrun, bukan khafdun. Ya, jadi diganti jarrun tasdid syiddah. Ya, karena istilah yang akan terpakai adalah jar. Nanti mungkin ditempel gitu Pak ya. Kan ada kertas tempel itu. Maka baru ditulis. Kemudian selanjutnya ada i'rab yang disebut dengan jazmun atau jazm. Ya. Sering kalau dalam bahasa kita bilangnya jazm. Kalau mimnya juga dibaca sukun pasti bacanya apa? Jazm, gitu kan? Raf'un kalau disukun lainnya raf'. Tapi kita nggak bisa bilang sukun 2 kali. Dalam bahasa Arab ini kan sukun 2 kali. Kalau berhenti pada sukun ya, rafa, gitu kan? Kita nggak bisa bilang begitu dalam bahasa kita. Pasti kita akan sukun 2 itu salah satunya diganti harokat, rafa, gitu kan? Nasbun jadi nasab. Aslinya nasb, gitu kan? Kita nggak bisa baca begitu. Nasab, kemudian jar, kemudian jazm, ya. Seperti zikrun, kita aslinya zikrun tulisannya, tapi kita bilangnya apa? Zikir. Ya, nggak bisa kita baca sukun 2 kali dalam bahasa kita. Nah itu perbedaan dari sisi bahasa Arab dengan bahasa kita. Jadi i'rab yaitu perubahan akan terbagi kepada 4 macam. Ada nanti i'rab yaitu perubahan yang disebut dengan rafa'. Ada yang disebut dengan nasab, ada yang diistilahkan dengan jar, ada yang diistilahkan dengan jazm. Sekarang bagaimana kita tahu sebuah kata itu dikatakan mengalami perubahan rafa? Perhatikan contohnya di sana. Pada rafa contohnya baitun, rajulun, kitabun. Perhatikan baitun, rajulun, kitabun. Ingat sekali lagi, i'rab adalah tentang bagian akhir kata. Jadi pembahasan i'rab atau fokus kita saat kita ingin melihat perubahannya adalah pada bagian akhir kata. Bagian akhir kata kita lihat baitun, rajulun, kitabun. Di akhirnya berharokat dom. Berarti apa? Dari sini kita menangkap bahwa perubahan rofa, i'rab rofa itu adalah tatkala sebuah kata isim diakhiri harokat dhammah. Tatkala sebuah kata isim dia diharokati dhammah bagian akhirnya, apakah tanwin atau tidak tanwin? Enggak masalah. Kalau nanti ada alif lam maka tidak bertanwin gitu ya. Al-baitu, ar-rajulu, al-kitab. Ya, tidak masalah itu. Intinya apa Bapak? Dhammah. Tatkala sebuah kata isim
di akhirnya ada dhammah, maka isim tersebut mengalami i'rab, yaitu perubahan rafa. Karena perubahan ada banyak. Kondisi perubahan yang dia alami disebut dengan apa? Rafa. Ya. Kemudian i'rab yang kedua, yaitu kondisi i'rab yang kedua disilahkan dengan nasbun atau nasab. Contohnya kita perhatikan baitan, rajulan, kitaban. Lagi. Jadi i'rab itu tentang akhir kata. Di akhir kata kita melihat harokatnya apa? Fathah. Ya, fathah. Apakah nanti al-baita, ar-rajula atau al-kitaba? Intinya fathah. Berarti dari sini kita fahami bahwa kondisi nasab yaitu ditandai dengan bagian akhir kata ada harokat fathah. Jadi kalau sebuah kata kita lihat pada akhirnya fathah, maka dia kata tersebut sedang mengalami kondisi perubahan nasab. Kemudian jar. I'rab selanjutnya yaitu kondisi perubahan selanjutnya yaitu disilahkan dengan jar. Contohnya baitin, rajulin, kitabin. Kita lihat di sini apa? Di akhirnya berharokat kasroh sekarang. Jadi akhir kata kasrah pada sebuah kata diakhiri kasrah, pada akhirnya ada harokat kasrah, maka itu menunjukkan dia sedang mengalami perubahan jar. Dia sedang mengalami kondisi i'rab jar. Kemudian yang keempat, jazmun, jazm. Kita lihat contohnya lam yaktub, liyaskut, la tajlis. Apa yang terlihat pada bagian akhirnya, Pak? Harokatnya semua sukun. Ya. Jadi di akhir kata kalau kita melihat sukun, maka kata tersebut mengalami kondisi i'rab jazm. Jadi kalau kita simpulkan, rofa, kondisi rofa yaitu ditandai dengan bagian akhir kata ada harokat dom. Kondisi i'rab nasab itu tatkala sebuah kata di akhirnya terdapat harokat fathah. Kondisi jar yaitu tatkala kapan kita ingin mengatakan sebuah kata itu dia jar, mengalami i'rab jar, tatkala di bagian akhirnya ada harokat kasrah. Kemudian jazm yaitu tatkala di akhir isim terdapat harokat sukun. Ya. Jadi lam yaktub, satu kata yaitu yaktub. Bukan lam yaktub itu bukan satu kata. Jadi satu kata yaitu apa? Yaktub. Kemudian liyaskun, mana katanya yang dia satu kata di situ itu dua kata. Satu kata yaskut. Kemudian tajlis. Nah, ini sudah jelas ya, itu kata yang terpisah. Jadi perhatikan ya. Bagaimana kita ingin mengatakan sebuah kata mengalami kondisi rafa, begitu juga bagaimana kita ingin mengatakan dia nasab atau jar atau jazm. Ya, perhatikan sudah kita sampaikan dengan memperhatikan bagian akhirnya. Mafhum sampai sini Bapak? Jelas sampai sini? Ya, nanti diulang-ulang kembali. Ini sudah banyak kemudahan ya. Sudah ada
video, biasanya juga udah ada audio lagi kan, double gitu. Kali lagi, judul atas tadi ada i'rab, ada bina. Secara singkat, i'rab perubahan, bina tetap. Jadi kita sedang mempelajari yaitu kata-kata yang nanti masuk ke dalam kelompok i'rab dan mana kata yang masuk ke dalam kelompok bina. Kemudian dari pembahasan i'rab dan bina yang memiliki pembagian adalah siapa? I'rab. Ya, kemudian bina tidak ada pembagian. Kenapa? Kenapa bina tidak ada pembagian? Karena bina itu tetap. Kaidahnya nanti kata yang masuk ke dalam kelompok bina cukup dihafalkan langsung, sudah selesai. Dia tidak akan pernah berubah. Yang berubah inilah kita butuh. Bagaimana kita tahu dia nanti saat dia berubah di dalam kalimat. Ya. Keadaan yang dia alami, kondisi i'rab yang dia alami apa? Ya, ini yang akan kita pelajari. Ya, jadi yang akan kita pelajari lebih difokuskan pada yang i'rab, pada yang berubah. Karena nanti contoh-contoh isim yang masuk ke dalam kelompok bina sama seperti huruf, yaitu apa? Hanya dihafalkan saja. Ya. Hanya dihafalkan saja langsung. Ada 4, sekali lagi hafalkan dulu. Rafa, nasab, jar, jazam. Rafa ditandai akhir kata dengan dhammah. Nasab ditandai dengan akhir kata terdapat harokat fathah. Jar ditandai pada akhir kata terdapat harokat kasrah. Begitu juga jazm ditandai dengan akhir kata terdapat harokat sukun. Kemudian falil asma'i, maka kepunyaan isim-isim. Asma jamak dari ismun. Maka kepunyaan isim-isim atau milik isim-isim min dzalika, dari keempat i'rab tersebut, yaitu apa tadi? Rafa, nasab, jar, jazam. Punya isim yang mana gitu? Isim itu akan mengalami perubahan yang mana saja. Nah, itu kan. Yang pertama, kepunyaan isim yang pertama dari keempat macam i'rab itu, maksudnya isim akan mengalami yang mana dari keempat itu? Yang pertama ar-raf'u, rafa, isim akan mengalami rafa. Wan nasbu, isim akan mengalami nasab. Kemudian wal khafdu, ini diganti wal jarru, dikasih alif lam saja, kemudian tidak ditanwin. Al khafdunya diganti al jarru, karena istilah yang akan dipakai itu jar Pak ya, bukan khafat. Maknanya sama, hanya saja istilah yang dipakai adalah jar. Kemudian wala jazma fiha, dan tidak ada jazam pada isim. Berarti dari keempat perubahan itu isim mengalami 3. Akan terjadi 3 i'rab perubahan pada isim. Isim pertama akan mengalami rafa, yaitu di akhirnya bisa berharokat dhammah. Kan itu kan? Kemudian isim bisa mengalami nasab, yaitu apa? Di akhirnya bisa berharokat fathah. Dan isim bisa mengalami jar, yaitu apa? Diakhiri kasrah. Tapi isim tidak bisa mengalami jazm. Berarti apa kesimpulannya? Jazm yaitu tatkala sebuah kata di akhirnya terdapat harokat sukun. Berarti apa? Isim tidak bisa di akhirnya ada harokat sukun. Kalau nanti melihat pada bagian akhir kata sukun, maka bukan isim. Karena isim di akhirnya hanya bisa terjadi dhammah, fathah atau kasrah.
Tatkala kita melihat sebuah kata nanti di dalam kalimat di akhirnya terdapat harokat sukun, maka dia bukan isim. Kemudian walil af'ali, dan kepunyaan fiil-fiil sekarang kepunyaan fiil. Ingat Bapak di awal kemarin saat pembahasan kalimat terbagi 3 isim, fiil, huruf sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita hanya akan membahas tentang isim dan fiil. Karena 2 kata ini yang bisa mengalami perubahan. Isim dan fiil itu bisa terjadi perubahan. Adapun huruf tidak. Maka yang kita bahas hanya 2 ini, isim atau fiil. Itu pun nanti terbagi. Sebagaimana ini sudah kita ketahui, isim ada yang berubah, ada yang tetap. Fiil juga nanti ada yang berubah, ada yang tetap. Ya, nanti di pembahasan fiil kita akan pelajari. Maka kaidahnya berlaku. Untuk nanti isim dan fiil yang dia tidak berubah masuk kelompok bina, maka kaidahnya seperti huruf. Apa itu? Cukup dihafalkan. Nah, masalahnya di mana yang berubah. Ini bagaimana kita tahu nanti dia yang berubah di situ isim atau fiil? Ya. Sekali lagi, kemarin sudah kita pelajari tanda isim dan tanda fiil. Sekali lagi, terkadang semua tanda itu tidak ada, Pak. Ya. Terkadang semua tanda itu tidak ada. Maka kita butuh kaidah untuk mengetahui dia isim atau fiil. Ya. Intinya yang kita pelajari ini, Bapak, cuma nanti bermuara, yaitu apa? Melihat kata dia isim atau fiil. Muaranya ke situ aja. Ya, yang sedang kita pelajari sekarang ini gitu ya, beragam-ragam dari pembagian isim. Intinya untuk menentukan dia isim atau fiil. Itu saja sebenarnya. Huruf tidak, karena huruf sekali lagi hafalan saja. Ya. Kalau kita tidak tahu nanti dia huruf, ya masalahnya karena kita tidak hafal, itu saja masalahnya. Jadi walil af'ali dan kepunyaan fiil min dalika, dari keempat perubahan tersebut, dari keempat i'rab tersebut, yaitu rafa, nasab, jar, jazm. Punya fiil yang mana? Fiil akan mengalami i'rab yang mana saja, kan gitu? Yang pertama ar-raf'u, fiil akan mengalami rafa. Wan nasbu, fiil juga akan mengalami nasab. Wal jazmu, dan fiil akan mengalami jazm. Wala khafdu fiha, khafdu diganti jarra. Wala khafdu atau jarra fiha, tidak ada jar pada fiil. Sebagaimana tidak ada jazm pada isim. Jadi kalau kita simpulkan, fiil juga akan mengalami 3, yaitu apa? Rafa, nasab, jazm. Berarti apa? Di akhir fiil yaitu bisa diharokati, bisa ada harokat dhammah. Karena dia bisa mengalami rafa kan? Rafa tadi tandanya apa? Di akhir kata dhammah. Berarti fiil di akhirnya bisa diharokati dhammah, itu maksudnya. Kemudian fiil juga bisa mengalami nasab. Berarti apa? Di akhirnya bisa berharokat fathah. Kemudian fiil akan mengalami jazm. Jazm itu ditandai dengan sukun. Berarti fiil di akhirnya bisa berharokat sukun. Tapi fiil tidak bisa di akhirnya berharokat kasrah. Karena fiil tidak bisa mengalami kondisi i'rab jar, dan tanda i'rab dari jar adalah kasrah. Sebagaimana fiil tidak bisa sebagaimana isim di akhirnya tidak bisa diharokati sukun. Karena isim tidak mengalami kondisi i'rab apa tadi? Sukun jazm.
Ya. Jadi masing-masing akan mengalami 3. Rafa, nasab, jar itu akan dialami isim. Kemudian rafa, nasab, jazm itu akan dialami fi'il. Ya, Bapak. Jadi harokat ada 4. Ya, dhamma, fathah, sukun, kasrah. Kalau di akhir kata kita melihat 2 dhammah atau fathah, maka ini masih mungkin dia isim atau fi'il. Karena fi'il mengalami rafa dan nasab. Berarti apa? Kita masih butuh tanda lain untuk menentukan dhammah di situ isim atau fi'il, fathah di situ isim atau fi'il. Adapun kalau kita melihat kasrah, maka pasti isim di akhir kata. Kalau kita melihat sukun, maka dia pasti fi'il. Ya. Jadi ini adalah bagian cara atau kaidah dari untuk membedakan isim dan fi'il. Jadi dihafalkan, isim akan mengalami 3. Sekali lagi i'rab ada 4. Kalau ditanya i'rab ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Adapun kalau ditanya i'rab isim apa, maka i'rab isim 3. Rafa, nasab, jar. Dan ketika ditanyakan i'rab fi'il apa, maka i'rab fi'il 3 juga, yaitu rafa, nasab, jazm. Paham Bapak? Ya, ya. Masih panjang, sepertinya cukup dulu. Ya. Sedikit-sedikit. Khawatir nanti kebanyakan. Ya Bapak. Sebenarnya nahwu ini cukup 1 jam lah, ya. Tapi kalau kelas ibu-ibu 2 jam itu Pak. Ya. Insya Allah tahan mereka, tahan pusing. Ya. Lagi mereka belajar di waktu yang mereka tidak ada beban. Bapak belajar di waktu yang sudah kecapean. Itu bedanya. Dan itu mempengaruhi apa? Dalam memahami pelajaran. Pasti Pak, kondisi itu mempengaruhi daya tangkap terhadap pelajaran. Ya, konsentrasi kita lelah kan beda kan dengan segar. Ya, coba Bapak rasakan coba ngaji subuh. Wah itu beda itu, terang cemerlang itu. Ya, nah, beda dengan kondisi kalau kita belajar malam. Kerja atau tidak kerja Pak? Ya, kerja atau tidak kerja, tetap karena kita aktivitas. Ya. Beda kalau orang tidur malam kan istirahat itu, bangun pagi gitu ya. Nah itu beda, dia segar. Nah, jadi beda dalam memahami pelajaran. Jadi mungkin ini saja dulu Bapak, karena ini ada kaidah lagi yang harus disampaikan masalahnya ya. Jadi coba pahami dulu yang sudah kita jelaskan, terutama tentang isim mu'rab ini dihafalkan baik-baik ya. Nanti mungkin tadi yang saya anjurkan nanti bisa diminta tabelnya ya kepada ummahat. Ya, kalau ada koneksi kepada mereka. Jadi itu membantu insyaallah taala. Jadi sudah digambarkan ya. Kalau di sini kan terpisah gitu ya, berapa halaman gitu kan, ya. Jadi susah melihat membedakannya langsung gitu. Jadi kalau ditulis begini kan terlihat langsung bedanya 9 itu ya. Jelas padahal begini saja gitu. Ya Bapak ya. Mudah insyaallah. Jadi tinggal itu saja, usaha agar yang Bapak pahami sekarang tidak lupa, yaitu dengan cara apa? Dihafal. Itu Pak ya. Jadi ilmu itu dijaga dengan al-hifz, yaitu menghafal, dan juga al-faham, dan memahami. Ya, ilmu berkaitan kepada memahami dan menghafal. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan ada ilmu. Sekarang Bapak paham, tapi kalau tidak dihafal, besok sudah hilang pahamnya. Maka apa? Ilmu hilang.
Maka untuk menjaga yang dipahami sekarang, maka apa? Harus dihafal. Dan masalahnya apa? Menjaga yang dipahami ini yang butuh istiqomah. Istiqomah mengulang, Pak. Jadi terkadang ilmu itu sampai sekali, pemahaman itu sampainya sekali, tapi untuk menjaga pemahaman itu harus seumur hidup agar dia tetap bersama kita sampai benar-benar mungkin. Ya, apalagi di awal ini memang ya Bapak ya beda. Di awal ini harus berjuang keras untuk bagaimana ilmu ini bisa kokoh di dalam diri kita sampai benar-benar kita tidak lupa. Nah, cukup itu saja. Ada yang mau ditanyakan, Bapak? Nah, khalas, intahina, kita akhiri. Sanuwasil insyaallah fi al-usbu'il qadim, pada pekan depan insyaallah taala. Di akhir kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.